Sebagai mahasiswa atau dalam dunia kerja, kita pasti pernah bekerja dalam satu tim. Entah itu tugas kelompok, kegiatan organisasi, atau dalam kegiatan non-formal lainnya. Kebayang gak sih waktu kerja dalam satu tim, kayaknya selalu ada aja yang bikin gak nyaman. Ada yang bosi, ada yang maunya kerja sendiri, ada yang harus tunggu dikabarin dulu baru mau kerja, bahkan ada yang pasrah aja gitu, cuma buat numpang nama. Nah, kalau kamu sendiri, tipe yang mana? Kamu udah jadi anggota tim yang baik atau belum nih? Teamwork atau collaboration merupakan salah satu skill yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena itu, penting banget buat kita untuk ngembangin skill ini. Nah, tahukah kamu tentang fostering teamwork? Fostering teamwork berhubungan dengan kemampuan kita menggunakan metode tertentu bersama dengan gaya interpersonal yang efektif untuk membangun kerjasama kelompok serta memfasilitasi pemenuhan tujuan kelompok. Artinya, dalam fostering teamwork, kita diajak untuk mengembangkan arah bagi kelompok, kemudian berusaha membangun struktur dalam kelompok, memfasilitasi pencapaian kerja, melibatkan rekan atau pihak lain dalam pencapaian tujuan, serta berbagi informasi penting dengan anggota kelompok. Sebuah tim terdiri dari beberapa kepala dengan pemahaman, cara pikir, dan ide yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting banget bagi sebuah tim untuk mempunyai pemimpin yang kompeten. Bukan cuma untuk memimpin, tapi juga untuk mengarahkan anggota timnya. Pemimpin yang kompeten akan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, meningkatkan performa tim, dan juga menciptakan suasana positif ketika bekerja. Karena itu, pilihlah pemimpin yang kompeten untuk membimbing tim kamu. Kalau tidak bisa, jadilah pemimpin itu. Jadi pemimpin itu bukan sekedar untuk mencari perhatian atau memegang jabatan impian, tapi menerima tanggung jawab besar untuk mengelola tim dan memastikan tercapainya tujuan. Nah, perlu kamu ketahui, sebuah tim memiliki life cycle yang terdiri dari 4 tahap: forming, storming, norming, dan performing. Pernah nggak sih kamu ngalamin waktu baru pertama kerja dalam sebuah tim? Untuk pimpinannya nanya, ada pertanyaan, semuanya pada diem. Atau mungkin kamu ketemu orang yang susah banget dideketin, padahal kamu tahu dia tuh kerjanya bagus banget. Pengen ngajak ngobrol, tapi kok canggung ya? Itu semua adalah hal wajar dalam tahap forming. Pada tahap pertama atau tahap forming, biasanya maksud dan tujuan tim masih tidak jelas. Anggota tim juga merasakan berbagai tingkat komitmen. Ada yang semangat banget, ada juga yang masih malu. Dan biasanya, anggota tim masih bersikap hati-hati, tidak berinisiatif, dan menghindari tanggung jawab. Komunikasi pun masih rendah, dan beberapa anggota masih sering mendominasi. Sehingga pada tahap ini, anggota masih tergantung pada kepemimpinan direktif. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, kita perlu membangun tujuan bersama, memahami harapan dan minat dari setiap pribadi anggota tim, menilai kemampuan dan kompetensi anggota tim, mengidentifikasi kontribusi apa saja yang diberikan oleh masing-masing anggota, serta memberikan banyak pengakuan dan penghargaan. Memberikan arahan dan mendorong proses kerja tim juga sangat penting di tahap ini. Tahap kedua adalah tahap storming. Dalam tahap ini, mulai muncul perbedaan dan kebingungan mengenai tujuan tim dan peran masing-masing anggota. Masalah komunikasi dan pendekatan pun mulai terjadi, sehingga muncul kesulitan untuk mengarahkan maupun mengontrol tim. Anggota tim juga tidak yakin bagaimana mengatasi masalah secara terbuka. Dan di tahap ini, ada anggota yang tidak setuju dengan gaya kepemimpinan dan bereaksi dengan berperilaku kontraproduktif. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, pada tahap ini kita perlu melibatkan semua anggota dalam diskusi. Kita perlu mengevaluasi sumber daya yang kita butuhkan dan kita miliki, mencari kejelasan lebih lanjut tentang tujuan tim, dan mengembangkan pendekatan umum untuk memenuhi tujuan. Selidiki setiap perbedaan, ide, dan pendapat yang ada, lalu menentukan indikator operasional, dan pemimpin pada tahap ini bertindak sebagai coach untuk mengatasi kesulitan. Tahap ketiga adalah norming. Pada tahap ini,
Tim merasakan kepercayaan diri akan performa bersama karena momentumnya sudah diraih. Pertanyaan mengenai apa, bagaimana, siapa, dan kapan sudah terklarifikasi, dan tim sudah dalam satu suara mengenai tujuan, cara kerja, cara komunikasi, dan peran kepemimpinan. Anggota tim pun sudah mulai berhubungan baik satu sama lain dan mulai membangun hubungan baik dengan pihak luar. Pada tahap ini, seorang pemimpin perlu mengembangkan proses untuk berbagi informasi, umpan balik, dan distribusi sumber daya. Pemimpin pun perlu memiliki forum terbuka tentang tugas dan hubungan komunikasi, baik internal maupun eksternal, membuat loop umpan balik yang sesuai dengan hubungan eksternal, berusaha mencapai konsensus tentang isu-isu secara menyeluruh, dan negosiasi jika diperlukan. Pemimpin pun bersikap sebagai fasilitator untuk menciptakan kesempatan bagi anggota tim untuk memimpin. Dan tahap terakhir adalah performing. Pada tahap ini, setiap anggota bertanggung jawab penuh atas tugas dan perannya. Setiap anggota bekerja secara proaktif untuk kepentingan tim, sehingga tim mencapai hasil yang efektif dan memuaskan. Pada tahap ini, seorang pemimpin perlu merayakan keberhasilan yang diraih, memberi penghargaan, dan mengakui performa baik dari tim dan individu yang berkontribusi. Pemimpin juga perlu menilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan terhadap tujuan dan kondisi eksternal. Terus berupaya meningkatkan performa anggotanya, terus berupaya mendapatkan metode dan gaya pendekatan yang lebih baik, dan pemimpin pun berfokus pada tujuan tim, ketergantungan antar anggota, dan memangkas tahap-tahap yang tidak diperlukan. Jadi, udah paham kan fase-fase apa aja yang akan teman-teman alami selama bekerja dalam tim? Tiap tim pasti akan menghadapi fase-fase tersebut, dan sudah menjadi tugas seorang pemimpin untuk memonitor anggota timnya. Tapi, sebagai sesama anggota pun, kita harus mampu membangun anggota yang lain. Bayangkan jika dalam suatu waktu, pemimpin tidak bisa hadir atau tiba-tiba berhalangan. Tebak siapa yang harus ambil alih? Ingat deh, semua orang bisa memimpin, tapi tidak semua orang memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, meskipun kamu adalah seorang anggota, daya juang dan kerja kerasmu haruslah tetap maksimal. Dan ketika kamu menjadi seorang pemimpin, jangan hanya tunjukkan pesona dan jabatanmu, tapi juga kontribusimu dalam tim. Sekian pembahasan mengenai fostering teamwork. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya!